Indonesia tengah menjalankan proses pengajuan banding atas kekalahan di World Trade Organization atau WTO dan perkara larangan ekspor nikel. Sementara Presiden Jokowi juga pastikan hilirisasi nikel jalan terus demi meningkatkan nilai tambah. Tanpa adanya hilirisasi, ekonomi Indonesia tidak mampu seperti saat ini. Dan kami akan mengulasnya, kalah gugatan di WTO. Apa kabar hilirisasi nikel? Mari kita lihat bersama menyoal kekalahan Indonesia di WTO. Ya, kita akan ulas pertama kronologi gugatan Uni Eropa ke WTO. Sebenarnya Indonesia mengeluarkan regulasi untuk melarang ekspor nikel mentah, mewajibkan pengolahan dan juga pemurnian mineral nikel untuk mendorong hilirisasi nikel di Indonesia ini pada tahun 2009 sudah mengeluarkan undang-undang untuk memperketat dan pada tahun 2020 akhirnya melarang ekspor nikel mentah. Dan kebijakan ini tentunya juga mengganggu Uni Eropa yang merupakan produsen baja terbesar kedua di dunia setelah China dengan nilai sebesar 177 juta ton per tahun ya. Dan output produksinya ini secara global sebenarnya mencapai 11%. Ini sangat besar sekali. Dan akhirnya larangan ekspor berdampak pada industri baja Uni Eropa karena nikel merupakan komponen utama pembuatan baja. Dan bukan hanya baja saja, sebenarnya seperti baterai, energi baru, ini semuanya juga harus mengandalkan nikel. Dan Uni Eropa dan Indonesia yang sama-sama sebagai anggota WTO, kemudian Uni Eropa mengadukan Indonesia ke WTO dan akhirnya Dispute Settlement Bodies WTO membentuk panel anggota pihak ketiga yang bekerja menyelesaikan sengketa Indonesia dengan Uni Eropa. Tetapi hasilnya, kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral nikel telah melanggar ketentuan WTO General Agreement on Tariffs and Trade 1994. Nah, kita akan bahas selanjutnya secara lebih detail lagi. Ini pokok permasalahannya sebenarnya yang pertama adalah melanggar General Agreement on Tariffs and Trade 1994 WTO. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan beberapa pasal. Yang pertama adalah pasal terkait dengan larangan pembatasan ekspor dan impor. Ya, di sini ada pasal yang pertama adalah terkait dengan larangan pembatasan ekspor dan impor. Dan yang kedua adalah tentang subsidi yang dilarang. Dan yang ketiga adalah pasal yang tentang pelanggaran kewajiban transparansi peraturan. Selain itu juga melanggar prinsip perdagangan bebas. Perdagangan internasional harus berlandaskan pada prinsip pasar bebas, di mana arus barang dari satu negara ke negara lain terbebas dari hambatan-hambatan politik. Nah, ini dia. Kata kuncinya adalah mereka menilai Indonesia ini banyak hambatan-hambatan politik. Nah, yang kedua melanggar perdagangan bebas dan yang ketiga adalah bentuk hambatan perdagangan bebas. Ini yang kita harus bahas bersama. Seperti apa sebenarnya bentuknya? Ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat WTO sebenarnya mau sebebas apa sih ya? Nah, ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah proteksi. Nah, proteksi ini adalah kata kuncinya, proteksi. Dan yang kedua adalah dumping, tarif, dan bea cukai. Nah, mungkin kita tidak akan bahas dumping, tarif, dan bea cukai di sini karena proteksi di sinilah yang menjadi kata kunci atau masalah berupa kebijakan pembatasan arus impor dan ekspor barang dan jasa yang bertujuan untuk melindungi kepentingan perekonomian domestik. Dan ini dinyatakan oleh WTO ini sebenarnya proteksi inilah yang menjadi pokok permasalahan hilirisasi nikel di Indonesia. Dan kita lihat selanjutnya cadangan nikel Indonesia yang direbutkan oleh semua negara. Kalau misalnya kita lihat dari sisi cadangan nikel dunia, Indonesia memiliki posisi utama atau pertama. Pemirsa, kita lihat di sini adalah 21 juta ton, ya. Nah, persentasenya ini berapa? Ini presentasinya sebesar hampir 24% atau 23,7%. Jadi Indonesia ini mempunyai cadangan yang luar biasa. Kita adalah peringkat pertama, lalu yang kedua adalah Australia, mereka mempunyai 19 juta ton, persentasenya 21,7%, dan selanjutnya adalah Brasil, Rusia, dan Kuba. Jadi kalau misalnya kita lihat dari peringkat ketiga saja ke Indonesia ini juga sudah jauh begitu ya angkanya. Dan kita lihat selanjutnya tujuan hilirisasi nikel ini.
Mari kita lihat bersama sebenarnya kenapa pemerintah melakukan kebijakan hilirisasi nikel ini. Yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah komoditas nikel, dan yang kedua adalah mengurangi ketergantungan pada ekspor barang mentah, dan yang ketiga adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, dan selanjutnya tentunya reformasi struktural dari negara yang menjual barang mentah dan meningkatkan partisipasi Indonesia dalam ekonomi global, dan yang paling terakhir adalah membawa Indonesia keluar dari middle income trap country. Jadi kalau misalnya kita berhasil, jadi kita nanti akan kita bayangkan ya kalau misalnya negara-negara yang kaya dengan komoditas itu seperti apa. Dubai, Qatar, ya. Dubai itu United Emirates Arabs gitu ya. Jadi itu adalah beberapa negara yang sebenarnya berhasil. Kita lihat kalau Piala Dunia sekarang, Qatar juga sangat berhasil untuk mengolah komoditasnya menjadi kekayaan negara yang luar biasa. Nah, ini harusnya dicontoh oleh Indonesia yang sebenarnya mempunyai cadangan komoditas yang luar biasa. Dan kebijakan hilirisasi nikel yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 semakin menegaskan peningkatan nilai tambah untuk membawa manfaat ekonomi negara, penyediaan supply chain mineral untuk kebutuhan domestik, dan juga keunggulan komparatif.